Halo Bapak dan Ibu guru di seluruh penjuru tanah air. Khususnya nih untuk Anda para guru PAUD yang luar biasa dan teman-teman perwakilan instansi daerah. Selamat datang di panduan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas tata cara dan makna di balik peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Saya tahu banget, baca dokumen pedoman teknis yang berhalaman-halaman di tengah kesibukan mengajar itu rasanya capek banget kan? Nah, makanya panduan ini hadir buat merangkum semuanya secara langsung, jelas, dan pastinya gampang dipahami. Kita bakal pastikan Anda semua, dari ujung Sumatera sampai Papua bener-bener siap untuk momen penting di tanggal 2 Mei nanti. Nah, ini dia poin-poin yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari visi strategis, makna visual logonya, aturan pakaian adat, detail tata cara upacara, sampai aturan doa inklusif. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu visi strategis. Kenapa sih kita harus paham betul esensi peringatan ini? Coba perhatikan tema utama kita tahun ini. Menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kalimatnya kuat banget ya. Kalau kita bedah lebih dalam, tema ini tuh sebenarnya panggilan buat kita semua tanpa terkecuali. Kata semesta di sini artinya pendidikan bukan cuma tugas guru di sekolah, tapi juga peran orang tua di rumah, tokoh masyarakat, sampai dinas dan pemerintah daerah. Semuanya harus berkolaborasi buat menciptakan pendidikan yang bermutu dan relevan. Ibaratnya, kita ini lagi ngerjain proyek bareng yang skalanya senusantara. Jadi, tujuan strategis peringatan ini sebetulnya sangat nyambung sama pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari. Selain untuk menghormati jasa Bapak Perintis Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, pedoman ini juga secara eksplisit menyelaraskan Hardiknas 2026 dengan program pemerintah, khususnya Asta Cita Keempat. Fokusnya apa? Ya untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Intinya, pendidikan itu kan alat utama pembangunan nasional, dan Anda semua, para guru, adalah pahlawan di garis depannya. Lanjut ke bagian kedua, makna visual. Apa sih sebenarnya arti dibalik simbol-simbol logo Hardiknas tahun ini? Coba deh lihat siluet manusia warna biru yang kelihatannya lagi bergerak dinamis ini. Figur ini kan nggak diam aja ya, dia penuh semangat. Ini tuh mencerminkan semesta, yaitu kita semua yang siap berperan aktif dan berkontribusi buat transformasi pendidikan. Ada beberapa variasi logo yang disiapkan buat berbagai warna latar belakang, tapi pesan utamanya tetap sama, sebuah gerakan yang proaktif. Terus, perhatikan juga ada lengkungan elips di bagian bawah. Ini bukan cuma sekedar hiasan atau pemanis visual loh, garis itu melambangkan pelindungan, dan yang paling penting, revitalisasi satuan pendidikan. Ini adalah prioritas kita semua untuk memperbaiki sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan warna biru dominannya, itu secara khusus dipilih untuk melambangkan kepercayaan, kecerdasan, serta harapan akan masa depan yang super cerah buat anak-anak didik kita. Masuk ke bagian ketiga nih, tentang pakaian adat. Pilihan baju Bapak Ibu di hari H nanti ternyata bawa pesan yang penting banget. Mungkin Bapak Ibu sempat kepikiran, kok upacara resmi kementerian pesertanya wajib pakai baju adat daerah sih? Kenapa nggak pakai seragam standar aja biar gampang? Nah, aturan ini brilian banget menurut saya, karena tujuannya jelas buat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta budaya kita. Tapi, pedoman ini juga sangat mengerti realitas Bapak Ibu di lapangan. Ada instruksi tegas kalau pakaian adatnya harus sederhana, dan ini nih kabar baik buat para guru PAUD yang pasti sibuk warawiri, pakaiannya sama sekali nggak boleh menghambat mobilitas atau bikin ribet. Jadi, Bapak Ibu tetap bisa tampil kece dengan budaya daerah, tapi tetap bebas bergerak mendampingi anak-anak saat upacara. Aman kan? Sekarang kita bahas bagian keempat, tata cara upacara. Jangan lupa tandai kalender ya, upacara dilaksanakan serentak hari Sabtu, 2 Mei 2026, jam 7:30 pagi, waktu setempat. Biar nggak pusing baca 17 poin susunan acara di dokumen, mending kita pecah aja alurnya jadi 4 fase makro yang gampang banget diingat. Persiapan, ritual inti, amanat, dan penutup. Lebih simpel kan? Nah, ini dia urutan yang paling krusial di fase ritual inti. Pertama, pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Habis itu, langsung disambung dengan mengheningkan cipta. Terus, pembacaan teks Pancasila yang wajib diikuti semua peserta, dilanjut dengan pembacaan pembukaan UUD 1945. Nah, jangan sampai kelewatan poin kelima ini, pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia yang secara khusus diikuti oleh seluruh murid utamanya di sekolah formal. Alur ini harus berjalan mulus dan tertib dari awal sampai akhir. Setelah ritual inti selesai, kalau memang ada, acaranya dilanjut dengan penganugerahan Satya Lancana.
Kemudian peserta bakal mendengarkan amanat pembina upacara, yaitu pidato dari menteri kita. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional, kita masuk ke pembacaan doa, yang bakal kita bahas habis ini. Tapi tunggu dulu, ada satu catatan manis di bagian penutup. Khusus di sekolah formal, anak-anak bisa diajak nyanyi atau dengerin lagu Rukun sama Teman, bareng-bareng di akhir acara. Bener-bener cara yang asik buat nutup upacara ya? Oke, bagian kelima sekaligus terakhir nih. Doa inklusif. Ini adalah instruksi yang sangat spesifik dan esensial di penutup acara. Jadi, poin utamanya di sini adalah toleransi. Karena teks doa upacara umumnya dibacakan secara Islam, pedoman ini mewajibkan petugas untuk memberi penjelasan terlebih dahulu. Petugas harus mempersilakan teman-teman dari keyakinan lain untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum doa utama itu dimulai. Ini penting banget loh untuk memastikan setiap orang merasa dihargai, dihormati, dan kita semua bisa bersatu dalam refleksi yang khusyuk. Sebagai penutup panduan visual kita hari ini, saya ingin ngajak Bapak Ibu buat merenung sebentar. Upacara bendera dan semua aturannya ini kan sebenarnya cuma simbol dari pengabdian nyata Bapak Ibu setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana nih cara Anda sebagai pahlawan sejati masa depan Indonesia mewujudkan partisipasi semesta itu di kelas Anda hari ini? Mulai dari hal kecil aja dulu. Terima kasih banyak ya sudah menyimak panduan ini, tetap semangat mengajarnya, dan selamat menyambut Hari Pendidikan Nasional 2026.